Bab 1416 King Yanjing adalah ibuku. Seluruh wilayah terdiam ketika hasilnya menjadi jelas. Ketika pasukan lain menyaksikan adegan ini, mereka menghela nafas. Sekarang hanya akan ada dua garis keturunan utama di masa depan klan Buddha kuno. Suan Guang dan Motong tetap tenang tanpa riak di mata mereka, seolah-olah adegan ini tidak dapat menyebabkan perubahan apapun pada ekspresi mereka. Ternyata, ini sesuai dengan harapan mereka. Mereka hanya melirik sekilas ke arah King Tian yang sedang berduka dengan sekelebat cemoohan di mata mereka. King mungkin menyesal karena mereka tidak melakukan yang terbaik untuk melindungi King Yanjing. Jika tidak, bagaimana mungkin garis keturunan King bisa jatuh sejauh ini dengan adanya dia di sekitarnya? Aku tidak berguna. King Tian menghela nafas pahit di bawah semua tatapan simpatik dan mengejek. Wajahnya yang sudah tua menjadi semakin kuyu. Dengan mereka kalah dalam pertarungan, garis keturunan King mereka akan kehilangan kursi, dengan hanya dua yang tersisa di asosiasi tetua. Menurut aturan, hanya mereka yang memiliki 3 kursi yang bisa disebut sebagai garis keturunan utama. Mulai hari ini dan seterusnya, garis keturunan King mereka akan berubah menjadi garis keturunan cabang, dan mereka akan kehilangan sumber daya dan otoritas. Jika mereka ingin kembali menjadi Tra utama, siapa yang tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan? Penatua King Xuan mengatupkan giginya dengan ekspresi yang tidak sedap dipandang. Dia hanya bisa menggelengkan kepalanya dengan pahit. Situasi saat ini telah ditentukan. Saat ini, kami hanya bisa berharap Mu Chen akan memikirkan cara untuk kembali. Jika tidak, garis keturunan King akan tamat. Ketika Mo Xin dan Xuan Luo melihat ini, mereka tidak bisa menahan tawa. Mereka tahu bahwa skema mereka akhirnya tercapai. Mu Chen itu tidak akan bertahan lama sekarang. Senyuman muncul di wajah Xuan Luo. Selama King direduksi menjadi Tra cabang, maka tidak akan ada yang bisa menghentikan mereka untuk mengirim orang untuk menangkap Mu Chen. Mereka juga tidak lagi peduli jika itu akan menyebabkan pembalasan King Yanjing. Bagaimanapun, mereka merasa bahwa Tetua Agung terlalu toleran terhadapnya. Dengan keluarnya garis keturunan King, tidak perlu khawatir dengan pendapat Tetua Agung, karena dua garis keturunan akan memegang otoritas. Awan suram menyelimuti gunung tempat tinggal para anggota klan dari King. Mereka semua mengenakan ekspresi pahit. Mereka tidak bisa diganggu dengan kecemburuan yang mereka rasakan. Mereka semua memiliki ketakutan di wajah mereka, karena mereka tahu bahwa saat garis keturunan King kehilangan kursi, mereka harus menderita penindasan yang mengerikan. King Tian melihat sekeliling sebelum dia dengan hormat menoleh ke Tetua Agung. Tetua Agung, hasilnya sudah ditentukan. Tolong umumkan hasilnya. Tetua Agung membuka matanya dan dengan acuh tak acuh menatap King Tian yang sedih, lalu dengan lembut menghela nafas sebelum suaranya bergema, garis keturunan King telah kalah dalam pertempuran, jadi mereka akan kehilangan kursi. Suara Tetua Agung seperti palu yang memadamkan harapan terakhir dari garis keturunan King. Wajah King Xuang juga menjadi gelap pada adegan ini dengan mata yang kusam. Kita sudah tamat. Dia bergumam, merasakan kesedihan. Setelah hari ini, dia tidak tahu kesengsaraan apa yang akan dialami oleh King mereka. Tapi dia tahu bahwa posisi mereka akan jatuh. Mu Chen menarik napas dalam-dalam juga dan berjalan keluar. Mu Chen, apa yang kamu lakukan? Melihat Mu Chen bergerak maju, dia terkejut dan segera berteriak, takut Mu Chen akan menarik perhatian jika dia muncul sekarang. Karena saya telah menerima manfaat dari garis keturunan King Anda, saya secara alami harus melakukan sesuatu sebagai balasannya. Mu Chen menoleh dan tersenyum. King Xuang tertegun saat melihat siluetnya. Dia tidak tahu apa yang ingin dia lakukan. Mu Chen tidak memperhatikannya. Dia berbalik dan mengangkat kepalanya dengan cahaya muskil berkedip-kedip di matanya. Klan Buddha kuno, Anda telah mencariku selama bertahun-tahun. Hari ini, biarkan aku melihat apa yang bisa kau lakukan padaku. Pada saat ini, suara Tetua Agung masih bergema di seluruh cakrawala. Dengan kegagalan mereka dalam pertempuran, garis keturunan King hanya akan memiliki 2 kursi yang tersisa. Menurut aturan klan Buddha kuno mereka akan diberhentikan dari jabatan mayor. Hentikan. Tiba-tiba, sebuah suara yang jelas bergema yang menyela suara Tetua Agung. Semua orang tertegun sejenak oleh ini sebelum mereka segera mengarahkan pandangan mereka ke sumber suara. Seorang pemuda tampan berdiri di atas gunung, berdiri dengan tangan di belakang punggung. Siapa orang itu? Dia benar-benar begitu berani dan berani menyela pidato Futusuan. Banyak pasukan terkejut saat mereka melihat Mu Chen. Di gunung lain, Yao Chen dan Lin Diao bertukar pandang sebelum mereka tersenyum. Acara utama akhirnya sampai di sini. Xiao Xiao melihat siluet Mu Chen dari samping. Orang itu sangat berani. Lin Jing terkekeh. Kakak Xiao Xiao, Mu Chen memenuhi syarat untuk menjadi berani sekarang.
Saat ini, Mu Chen tidak hanya melangkah ke alam kedaulatan surgawi, bahkan bisa mendapatkan bantuan dari wilayah api tak berujung, dan alam persilatan. Belum lagi Mu Chen juga seorang raja pembunuh iblis dari Istana Seribu Dewa. Jadi berbicara dari tingkat tertentu, Mu Chen tidak perlu lagi takut pada klan Buddha kuno sekarang. Xiao Xiao tersenyum. Bahkan seseorang yang sombong seperti dia merasakan kekaguman pada Mu Chen. Bagaimanapun, dia bisa sampai sejauh ini sendirian di dunia Seribu Dewa. Tidak heran mengapa ayahnya begitu mementingkan dia. Mari kita lihat bagaimana dia menjungkir balikkan klan Buddha kuno hari ini. Saat mereka berbicara, suara Fu Tusuan berhenti dan dia mengedarkan pandangannya, lalu fokus pada Mu Chen. Ketika dia melihat Mu Chen, mata Fu Tusuan menyipit. Penguasa surgawi yang begitu muda sangat langka. Dibandingkan dengannya, Xuan Luo dan Mo Xin dari klan Buddha kuno mereka masih kurang. Lebih jauh lagi, dia tidak tahu mengapa, tapi dia merasa pemuda ini agak familiar. Siapa kamu? Mengapa kamu mencampuri urusan klan Buddha kuno saya? Suara Fu Tusuan bergemuruh seperti guntur di cakrawala dengan tekanan Sein Heavenly Sovereign yang memancar darinya, menyebabkan banyak orang gemetar. Di sisi lain, Xuan Luo dan Mo Xin tercengang saat mereka tanpa berkata-kata menatap Mu Chen. Mereka tidak pernah menyangka bahwa yang terakhir akan muncul di sini. Anggota klan dari kedua klan memandang mereka berdua dengan tatapan aneh, karena mereka tidak tahu mengapa mereka berdua berperilaku seperti ini. Ketika Penatua Hei Guang melihat Mu Chen, dia berseru dengan suara lembut, "Mu Chen. Mengapa orang berdosa berani datang ke sini?" Dia jelas-jelas telah mengundang penguasa surgawi untuk berurusan dengan Mu Chen, jadi bagaimana yang terakhir masih ada di sini? Meskipun suaranya lembut, Xuan Tian dan Mo Tong telah mendengarnya dan tubuh mereka gemetar. Mu Chen. Orang itu adalah orang berdosa. Mu Chen tidak memperhatikan tatapan itu. Dia hanya mengangkat kepalanya dan menatap Fu Tusuan tanpa rasa takut. Setelah sekian lama, barulah tawanya bergema di langit dan bumi. Saya Mu Chen. Mungkin Penatua Agung mungkin tidak terbiasa dengan namaku, tapi kau harus mengenal ibuku. Oh. Tatapan Fu Tusuan berkedip-kedip. Mu Chen tersenyum saat hawa dingin perlahan-lahan berkumpul di wajahnya. Dia menatap Fu Tusuan dan berkata-kata demi kata, King Yanjing adalah ibuku. Saat dia menyatakan itu telah menyebabkan keributan antara langit dan bumi. Anggota klan-klan Buddha kuno yang tak terhitung jumlahnya bangkit dari tempat duduk mereka dengan keterkejutan di mata mereka saat mereka menatapnya. Orang ini sebenarnya adalah orang berdosa yang telah menyebabkan sakit kepala pada klan Buddha kuno kita. Bab 1417 Kepala baru dari garis keturunan King. Ibuku King Yanjing. Suara Mu Chen langsung menimbulkan keributan besar. Banyak anggota klan dari klan Buddha kuno berdiri dari tempat duduk mereka dengan ekspresi tercengang. Ibunya adalah King Yanjing. Orang itu adalah orang berdosa. Mengapa dia berani datang ke klan Buddha kuno kita? Dia hanya melompat ke dalam jaring. Keributan terdengar di dalam klan Buddha kuno. Semua orang memandang Mu Chen seolah-olah mereka sedang melihat sesuatu yang sulit dipercaya. Meskipun nama Mu Chen mungkin tidak dikenal di klan Buddha kuno, semua orang tahu tentang identitasnya sebagai orang berdosa karena ibunya, King Yanjing. Seorang leluhur arah spiritual suci, kekuatan ini adalah sesuatu yang tidak dapat dihasilkan, bahkan dengan dasar klan Buddha kuno mereka. Untuk bisa sampai sejauh itu menunjukkan bakat King Yanjing, dan menurut prosedur standar, dia akan menjadi patriark klan Buddha kuno dengan kekuatannya. Namun, tidak ada yang menyangka bahwa King Yanjing tidak tertarik pada klan Buddha kuno. Dia tidak hanya meninggalkan klan, dia juga menikah dan melahirkan seorang anak. Saat itu, kejadian tersebut hampir menjungkir balikkan seluruh klan Buddha kuno. Hal itu bahkan menyebabkan kemarahan Tetua Agung dan dia dengan paksa memenjarakan King Yanjing. Selain itu, dia terus mencari berita tentang orang berdosa itu, tetapi tidak ada kabar tentang dia sampai beberapa tahun yang lalu. Namun, Mu Chen telah mengejutkan semua orang, karena dia telah mencapai alam penguasa bumi. Selain itu, dia bahkan telah memperoleh pagoda 8 divisi dari jurang suci primordial, dan Xuan Luo dan Mo Xin, dua bakat luar biasa dari klan mereka, kembali dengan tangan kosong. Tapi tidak peduli seberapa cepat pertumbuhan Mu Chen, itu bukanlah masalah yang signifikan. Jika bukan karena klan Buddha kuno takut King Yanjing akan meledakkan amarahnya, menangkap Mu Chen akan menjadi masalah yang mudah. Jadi ketika semua orang melihat bahwa Mu Chen tidak lagi bersembunyi dari klan Buddha kuno dan muncul pada saat seperti itu, mereka merasa tidak bisa dipercaya. Dibandingkan dengan keterkejutannya, Fu Tusuan berangsur-angsur pulih dan dia menatap pemuda itu dengan wajah yang perlahan-lahan menjadi dingin. Jadi kamu orang berdosa itu, kamu benar-benar berani. Apakah kamu pikir kamu bisa bertindak tanpa rasa takut dengan ibumu yang melindungimu?
Suara Fu Tusuan bergema di antara langit dan bumi tanpa emosi. Saat dia berbicara, dia menyebabkan fluktuasi antara langit dan bumi dan tekanan memancar darinya yang menyelimuti seluruh langit dan bumi. Menghadapi tekanan dari seorang Saint Heavenly Sovereign, para penonton tidak bisa menahan diri untuk tidak menunjukkan sedikit pun rasa hormat di mata mereka. Mu Chen juga telah merasakan tekanan yang merusak, yang membuatnya merasa kecil meskipun berada di alam penguasa surgawi. Jadi ini adalah tekanan dari Saint Great. Benar-benar layak menjadi puncak dari dunia 1000 dewa. Tidak ada rasa takut di wajah Mu Chen. Meskipun seorang Saint Heavenly Sovereign sangat kuat, bukan berarti dia belum pernah bertemu sebelumnya. Tidak hanya dia bertemu dengan Kaisar Api, dia bahkan bertemu dengan leluhur bela diri, dan mereka berdua sedikit lebih kuat dari Fu Tusuan. Mengambil napas dalam-dalam, tatapannya berubah tajam dan dia melangkah maju. Tekanan dari roh penguasa surgawi tiba-tiba meledak dari tubuhnya dengan pakaiannya berkibar tertiup angin. Meskipun tidak sekuat Fu Tusuan, itu mirip dengan gunung yang menjulang tinggi yang tidak akan goyah, terlepas dari tekanan apapun. Meskipun dia tidak sekuat Fu Tusuan, dia masih penguasa kekuatan dan penguasa surgawi roh. Jadi, terlalu naif bagi Fu Tusuan untuk berpikir bahwa yang terakhir bisa memaksanya untuk tunduk dengan tekanan saja. Alam berdaulat surgawi. Banyak kekuatan mengalami perubahan ekspresi ketika tekanan energi spiritual Mu Chen menyebar, terutama klan Buddha kuno. Bagaimana mungkin? Xuan Luo dan Mo Xin memiliki keterkejutan tertulis di wajah mereka saat mereka menatap Mu Chen dengan tidak percaya. Beberapa saat yang lalu, ketika mereka bertemu Mu Chen, yang terakhir baru saja masuk ke alam kedaulatan bumi yang disempurnakan. Jadi bagaimana dia bisa mencapai alam berdaulat surgawi hanya dalam waktu 1 tahun? Berapa banyak bakat dan kesempatan yang dibutuhkan untuk mencapai itu? Mereka telah menganggap diri mereka sebagai elit di antara para elit, tetapi mereka pucat dibandingkan dengan orang berdosa saat ini. Hanya dengan memikirkan hal ini, wajah keduanya menjadi pucat saat mereka menatap Mu Chen dengan cemburu. Di gunung garis keturunan Qing, semua anggota klan tercengang dan yang disebut bakat itu menelan seteguk air liur. Sekarang kamu tahu jarakmu dengannya. Dia melangkah ke alam berdaulat surgawi di usia yang begitu muda, bahkan Xuan Luo dan Mo Xin tidak bisa dibandingkan dengannya. Dengan apa kalian akan bersaing melawannya? Qing Ling mengejek. Anak-anak muda dari garis keturunan Qing bertukar pandang dengan senyum canggung. Penguasa surgawi yang begitu muda sangat langka, bahkan di klan Buddha kuno mereka, dan mereka tidak tahu bagaimana Mu Chen berlatih. Orang harus tahu bahwa yang terakhir tidak mendapat dukungan dari sumber daya klan. Dibandingkan dengan Mu Chen, mereka benar-benar sampah. Apa yang dikatakan Qing Ling adalah benar. Dia benar-benar anak Tuan Jing, bakat ini. Beberapa senior dari garis keturunan Qing menghela nafas dengan kasihan. Jika Mu Chen adalah bagian dari garis keturunan Qing mereka, bagaimana mungkin ada ruang untuk Xuan Luo dan Mo Xin? Tapi dia seharusnya tidak berada di sini. Ini adalah klan Buddha kuno. Tidak ada yang bisa dia lakukan dengan kekuatannya di alam berdaulat surgawi roh. Mu Chen mengabaikan tatapan itu. Dia menatap Fu Tusuan dan tersenyum. Saya telah berkeliaran di sekitar dunia 1000 dewa selama 10 tahun yang aneh, dan keberanian saya benar-benar tidak kecil. Namun, itu tidak ada hubungannya dengan ibuku. Setidaknya aku bukan orang munafik sepertimu, yang memenjarakan seorang wanita. Kata-katanya penuh dengan duri tanpa mempedulikan wajah Fu Tusuan. Kata-kata itulah yang telah tersimpan di dalam hatinya selama bertahun-tahun. Kurang ajar. Mendengar kata-kata Mu Chen, beberapa tetua klan Buddha kuno menjadi marah dan teriakan mereka bergema bersama dengan tekanan energi spiritual yang menyebar. Mehm. Tetua klan Buddha kuno akan berurusan denganku bersama-sama. Tentu, biarkan aku merasakan semua kekuatan kalian hari ini. Menghadapi para tetua itu, Mu Chen tanpa rasa takut tertawa. Anak nakal yang bodoh, kamu mendekati kematian. Seorang penatua menjadi marah dan ingin bergerak. Berhenti. Namun, suara Fu Tusuan terdengar dan dia melirik para tetua itu, menyebabkan mereka mundur. Ini adalah kompetisi garis keturunan klan Buddha kuno mereka, dan banyak kekuatan tertinggi dari dunia 1000 dewa berkumpul di sini. Jika klan Buddha kuno mereka mengeroyok generasi yang lebih muda, maka itu akan menjadi aib bagi klan mereka. Setelah dia menghentikan para tetua itu, tatapan Fu Tusuan tertuju pada Mu Chen dan dengan tajam dia berkata, apakah Anda datang ke klan Buddha kuno saya untuk berbicara? Sambil menggelengkan kepalanya, Mu Chen tersenyum. Saya tidak bosan. Perjalanan saya ke sini adalah atas permintaan seseorang. Oh. Fu Tusuan menyipitkan matanya. Untuk membantu garis keturunan Qing mendapatkan tempat duduk. Mu Chen menyipitkan matanya. Begitu dia berbicara, itu menyebabkan keributan. Bahkan anggota klan dari garis keturunan Qing tercengang.
Mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Haha, lelucon yang luar biasa. Kemampuan apa yang kamu miliki untuk bersaing? Selain itu, kamu bukan seseorang dari klan Buddha kuno, dari mana kualifikasimu berasal? Sebuah cibiran bergema dengan Xuan Guang dengan acuh tak acuh menatap Mu Chen. Mu Chen tersenyum dan mengangkat tangannya. Sebuah plakat Qian muncul di tangannya. Apakah saya memenuhi syarat dengan ini? Plakat King. Xuan Guang tidak bisa menahan diri untuk tidak menyipitkan matanya saat melihat plakat di tangan Mu Chen. Plakat garis keturunan King. King Tian, apa yang sedang dilakukan garis keturunan Kingmu? Bagaimana plakat itu bisa jatuh ke tangan orang berdosa? Motong menatap King Tian sambil berteriak. King Tian juga merasakan kulit kepalanya mati rasa sebelum dia bertukar pandang dengan King Xuan, lalu dia mengertakkan gigi. Bukan terserah kalian untuk mengatakan apakah Mu Chen bukan bagian dari klan Buddha kuno. Jika dia bukan, maka usir King Yanjing juga. Dan tetua dari garis keturunan kita telah mengambil keputusan bahwa saya tidak mampu menjadi ketua. Mulai hari ini dan seterusnya, Mu Chen akan menjadi kepala baru dari garis keturunan King. Jika ada yang keberatan, tunggu sampai asosiasi tetua. Setidaknya saat ini, tidak ada di antara kalian yang mampu membuat keputusan itu. King Tian juga tahu bahwa garis keturunan King mereka akan segera kehilangan posisi sebagai salah satu garis keturunan utama, dan mereka juga sudah muak ditekan oleh garis keturunan Xuan dan Mo. Jadi, dia melemparkan semua chipnya ke Mu Chen. King Tian, kamu. Wajah Xuan Guang dan Motong berubah saat mereka melihat yang pertama dengan amarah. King Tian mendengus dan mengabaikan tatapan mereka. Dia sudah muak. Jika mereka turun dari salah satu garis keturunan utama, maka Mu Chen bisa melakukan apapun yang dia inginkan. Paling-paling, dia menganggapnya sebagai sesuatu yang mereka hutangkan pada anak itu. Semua orang menyaksikan konflik di antara mereka dan mereka saling bertukar pandang. Mereka tidak menyangka situasinya akan berkembang menjadi seperti ini. Baiklah, kalian semua, diamlah. Teriakan Futu Xuan telah menghentikan semua orang dan wajahnya juga tidak sedap dipandang. Kompetisi garis keturunan telah berubah menjadi lelucon untuk ditonton semua orang. Tatapannya tertuju pada Mu Chen saat dia berkata, karena garis keturunan King telah memilih Anda untuk menjadi kepala, maka itu harus melalui asosiasi tetua agar Anda dapat disingkirkan, dan kami tidak dapat membuat keputusan sekarang. Tapi bahkan jika kau adalah ketua, kursi asosiasi tetua bukanlah sesuatu yang bisa kau klaim sebagai milikmu dengan kata-kata. Jika Anda menginginkannya, tunjukkan kekuatan untuk mendukungnya. Karena Tracking telah gagal dalam pertahanan mereka, itu berarti mereka harus berjuang untuk mendapatkannya kembali. Meskipun Mu Chen telah melangkah ke alam berdaulat surgawi, dia baru berada di fase awal. Jadi, secara praktis tidak mungkin baginya untuk mendapatkannya kembali. Mu Chen tersenyum mendengar itu. Itu bukanlah sesuatu yang perlu dikhawatirkan oleh Penatua Agung. Saat dia berbicara, dia terbang keluar dan mendarat di peron garis keturunan King. Pada saat yang sama, suaranya yang dingin bergema, karena garis keturunan Xuan Anda merebut salah satu kursi garis keturunan King, maka saya akan mengambilnya kembali dari Anda. Bab 1418 Satu orang vs garis keturunan Xuan. Siluet Mu Chen turun ke tahap King Bloodline dan tindakannya telah menyebabkan keributan. Apa? Dia akan menantang garis keturunan Xuan? Bukankah dia terlalu sombong? Xuan memiliki 7 tetua, dan dia harus mengalahkan setidaknya 4 dari mereka untuk mendapatkan salah satu kursi mereka. Anak nakal itu benar-benar tidak kenal takut, ingin menjadi ular yang memangsa gajah. Emosinya juga cukup berapi-api. Apa dia tidak takut meledak? Segala macam bisikan terdengar di cakrawala. Banyak orang terkejut dengan pilihan Mu Chen. Itu karena, dalam pandangan mereka, garis keturunan Xuan adalah yang paling sulit untuk dihadapi saat ini. Dengan demikian, tindakannya gegabah di mata orang lain. Tentu saja, tidak hanya para penonton yang terkejut, bahkan para tetua dari Tracking pun tercengang. Mereka awalnya mengira Mu Chen akan memiliki pemikiran lain. Namun, mereka tidak pernah menyangka bahwa itu akan sesederhana itu. Bagaimana dia bisa menang? Xuan memiliki total 7 tetua, dengan 3 penguasa surgawi roh dan 4 penguasa surgawi abadi. Jika Mu Chen memilih untuk bertarung, maka dia harus mengalahkan 4 dari mereka untuk mendapatkan satu kursi, dan dukungan yang bisa diberikan oleh garis keturunan King mereka sangat terbatas saat ini. Bukankah itu berarti dia harus menghadapi mereka semua sendirian? Apakah dia ingin mengandalkan kemampuannya sendiri untuk mengalahkan garis keturunan Xuan? Pikiran ini terasa sulit dipercaya bagi mereka. Bagaimanapun, Mu Chen hanya berada di alam berdaulat surgawi roh fase awal, sementara yang terlemah di antara 7 tetua juga lebih kuat darinya.
Selain itu, bahkan jika Mu Chen mengalahkan 3 penguasa surgawi roh, dia harus mengalahkan setidaknya 1 penguasa surgawi abadi untuk menang. Melawan seorang penguasa surgawi abadi di alam penguasa surgawi roh tidak terbayangkan. Bagaimanapun, tidak ada yang optimis dengan tindakan Mu Chen. Apa yang dia coba lakukan? Penatua King Yun tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. King Tian menggelengkan kepalanya tanpa daya, karena tidak ada gunanya mengeluh. Selain itu, mereka sudah sampai sejauh ini, dan bahkan jika Mu Chen kalah, tidak ada kerugian bagi mereka. Ketika 3 tetua dari Tra King menghela nafas, Xuan Luo dan Mo Xin tidak bisa menahan cibiran. Dia benar-benar merayu kematian, apakah dia berpikir bahwa dia bisa tak kenal takut setelah melangkah ke alam kedaulatan surgawi? Penguasa surgawi roh fase awal tidak semampu itu di klan Buddha kuno saya. Anggota klan lainnya menganggukkan kepala. Tindakan Mu Chen hanyalah dia yang merayu penghinaan di mata mereka. Anggota klan dari klan King saling bertukar pandang dan bahkan King Ling tidak bisa menahan perasaan khawatir kali ini. Dia juga dikejutkan oleh tindakan Mu Chen. Bagaimanapun, itu adalah 7 penguasa surgawi. Sulit dipercaya untuk berpikir bahwa Mu Chen ingin bertarung dengan caranya sendiri. Cemerlang. Keberaniannya hampir sebanding dengan ayah. Kakak Xiao Xiao, apakah menurutmu Mu Chen akan menang? Lin Jing bertepuk tangan sambil tertawa kecil. Dia tidak merasa bahwa Mu Chen melebih-lebihkan dirinya sendiri, tetapi dia merasa keberaniannya sangat mengagumkan. Xiao Xiao dengan sungguh-sungguh merenungkan pertanyaan ini sebelum sebuah senyuman muncul. Mu Chen adalah seseorang yang merencanakan, dan dia tidak akan melakukan sesuatu yang gegabah. Karena dia berani melakukan ini, maka dia pasti memiliki kepercayaan diri. Tapi setelah jeda singkat, dia melanjutkan, tapi aku juga penasaran dari mana kepercayaan dirinya berasal. Ketika Lin Diao dan Yao Chen mendengar ini, mereka berdua bertukar pandang dan tersenyum. Kalian berdua cukup optimis padanya. Meskipun mereka berbicara dengan cara ini, mereka tidak berpikir bahwa Mu Chen sembrono. Mereka mungkin tidak memiliki pemahaman yang mendalam tentang Mu Chen, tetapi karena dia dapat menerima pentingnya Lin Dong dan Xiao Yan, itu berarti dia pasti orang yang luar biasa. Jadi, masuk akal baginya untuk menciptakan keajaiban yang luar biasa. Xuan Guang dengan dingin melirik Mu Chen dan dia tidak bisa menahan tawa karena marah, bahkan dengan ketenangannya. Bagus, bagus, bagus. Kamu benar-benar anak King Yanjing, keberanianmu luar biasa. Biarlah, saya akan memenuhi keinginan Anda karena Anda ingin merasakan kekuatan garis keturunan Xuan saya. Tetua dari Trasuan, jangan menahan diri dan biarkan orang berdosa itu merasakan kekuatan Trasuan kita. Roger. Keenam tetua menjawab dan menatap Mu Chen dengan tatapan buruk. Yang terakhir menantang mereka di depan begitu banyak orang jelas-jelas mengabaikan mereka, jadi bagaimana mereka bisa menahannya? Penatua Agung melihat pemandangan ini dan tatapannya berkedip. Dia tidak berbicara, karena, dalam pandangannya, Mu Chen terlalu sombong. Oleh karena itu, dia ingin membiarkan garis keturunan Xuan menghancurkan kesombongannya dan memberitahu dia bahwa bahkan mencapai alam kedaulatan surgawi tidak memberinya kualifikasi untuk bertindak sombong di klan Buddha kuno. Tapi dia tidak bisa membiarkan tetua dari garis keturunan Xuan membunuh Mu Chen. Jika tidak, King Yanjing pasti akan melihat klan Buddha kuno dengan dendam, dan jika dia menjadi marah, klan harus membayar harga tinggi, bahkan jika mereka bisa menghentikannya. Itu adalah sesuatu yang tidak ingin dia lihat. Mu Chen tidak memperhatikan tatapan marah para tetua Trasuan. Dia terbang ke platform terendah dari Trasuan. Seketika, semua tatapan diarahkan ke atas. Ini adalah tetua dari Trasuan, Xuan Hai. Kekuatannya telah mencapai penguasa surgawi roh fase awal, setingkat dengan Mu Chen. Jubah penatua Xuan Hai berkibar dan dia memelototi Mu Chen dengan senyum mengejek. Saya tidak pernah menyangka bahwa King Yanjing akan memiliki putra yang cacat mental. Kultivasi Anda di penguasa surgawi roh tahap awal mungkin bisa bertindak sombong di dunia 1000 dewa, tapi tidak ada gunanya di klan Buddha kuno saya. Menghadapi ejekan itu, Mu Chen mengabaikannya. Tatapannya telah melewati Xuan Hai dan melihat ke platform yang lebih tinggi. Anak nakal yang kasar. Sepertinya kamu tidak punya ibu yang mengajarimu sopan santun. Melihat bagaimana Mu Chen mengabaikannya, Xuan Hai meraung. Mu Chen menarik kembali pandangannya dan menatap Xuan Hai. Enyahlah jika kamu tidak ingin menderita tanpa alasan. Anak nakal, kamu mendekati kematian. Wajah Xuan Hai memerah dan dia berteriak. Seketika, cahaya tak terbatas meledak dari tubuhnya dan siluetnya mulai tumbuh menjadi raksasa kecil. Dia telah berubah menjadi fisik spiritual, memancarkan kekuatan yang kuat yang dapat menghancurkan langit dan bumi dengan gerakannya. Dengan mengeluarkan fisik spiritualnya, Xuan Hai tidak menahan diri dan dia menghentakkan kakinya,
menyebabkan retakan muncul di platform yang terbuat dari bahan yang tidak biasa. Dia tiba-tiba muncul di hadapan Mu Chen dengan cahaya yang sangat besar menyebar. Kemampuan ilahi denyut nadi spiritual, tangan pemalu roh agung. Tatapan Xuan Hai berkedip-kedip dengan keganasan. Dia langsung mengeluarkan kemampuan ilahi denyut nadi spiritualnya. Meskipun dia berteriak pada Mu Chen dan memanggilnya anak nakal, dia telah mengeluarkan semua kemampuannya, karena dia tahu bahwa Mu Chen adalah penguasa surgawi roh asli yang berada di level yang sama dengannya. Jadi jika dia tidak mengeluarkan seluruh kekuatannya, maka dia mungkin akan menderita. Tinju Xuan Hai tiba-tiba membengkak dan menghantam ke bawah, menyebabkan ruang retak. Melihat kekuatan ini, banyak penguasa surgawi menganggukkan kepala. Xuan Hai benar-benar cukup mampu untuk menjadi tetua klan Buddha kuno. Namun, mereka tercengang ketika mereka melihat Mu Chen. Mereka melihat bahwa Mu Chen tidak mengambil tindakan apapun. Dia tampak seperti membiarkan tinjunya mendarat. Apakah anak nakal itu tidak tahu cara menghindar? Apakah dia benar-benar bodoh? Xuan Hai telah mengambil inisiatif dengan momentum yang mencengangkan. Dalam situasi ini, jika seseorang memilih untuk lari, mereka akan dapat menemukan kesempatan untuk kembali. Tapi mengapa Mu Chen berdiri di sana seperti batang kayu? Namun, ketika tinju itu hendak mengenai dada Mu Chen, dia akhirnya bergerak dan dia mengulurkan telapak tangannya, lalu dengan lembut berbenturan dengan tinju itu. Pada saat kontak, mereka menyebabkan keributan besar dan gelombang kejut yang terlihat menyebar, menyebabkan platform bergetar dengan retakan yang menyebar di bawahnya. Saat asap berangsur-angsur menghilang, semua orang mengarahkan pandangan mereka ke atas sebelum keterkejutan terlihat di wajah mereka. Mereka melihat Mu Chen berdiri seperti gunung di peron, menerima pukulan itu. Tanah di sekitarnya telah menjadi abu, hanya satu area tempat dia berdiri yang baik-baik saja. Begitu banyak sehingga dia bahkan tidak bisa bergerak. Keributan langsung pecah dan banyak penguasa surgawi menyipitkan mata mereka. Mereka jelas tidak pernah menyangka bahwa Mu Chen bisa menerima pukulan itu dengan mudah. Xuan Hai juga mengubah wajahnya. Dia bisa merasakan tinjunya jatuh ke dalam lubang hitam. Tubuh Mu Chen seperti lubang hitam dan tidak peduli bagaimana dia melepaskan energi spiritualnya, dia bahkan tidak bisa mengguncang tubuh yang terakhir. Kegelisahan muncul di hatinya dan dia ingin mundur. Saat ini, dia hanya bisa mengandalkan tubuh abadi berdaulat untuk bertarung. Tetapi ketika dia ingin mundur, Mu Chen mencengkeram tinjunya. Ketika Xuan Hai mengangkat kepalanya, dia melihat tatapan acuh tak acuh Mu Chen. Karena kamu telah menggunakan kemampuan ilahi denyut nadi spiritualmu, maka cobalah milikku. Mu Chen menyipitkan matanya, dan sebelum Xuan Hai bisa bereaksi, api ungu muncul di telapak tangannya dan menyelimuti kepalan tangan Xuan Hai. Saat api menyelimuti, Xuan Hai terkejut dan dia ingin membalas dengan energi spiritualnya secara naluri. Namun, adegan berikutnya membuatnya terkejut. Energi spiritualnya justru mengobarkan api ungu dan bukannya memadamkannya. Suhu yang menakutkan menyebar yang bahkan membuat fisik spiritualnya terasa sakit. Jeritan menyedihkan bergema dari mulutnya saat dia mundur seperti bola api. Tidak peduli bagaimana dia mencoba mengerahkan energi spiritualnya, dia tidak bisa memadamkan api ungu dan tubuhnya mulai terbakar karena suhu yang tinggi. Mengambil satu langkah maju, Mu Chen melayangkan tendangan ke mulut Xuan Hai. Kekuatan itu langsung menghancurkan gigi yang terakhir dan dia dihempaskan oleh Mu Chen. Adegan ini membuat semua orang tercengang. Penatua Xuan Hai bahkan tidak bisa menerima salah satu serangan Mu Chen. Ketika dia selesai, Mu Chen mengabaikan teriakan Xuan Hai dan dia mengangkat kepalanya untuk melihat tetua berikutnya dari garis keturunan Xuan, yang wajahnya telah berubah, dan suaranya bergema, sampah, selanjutnya. Bab 1419 Satu gerakan menghabisi satu lawan. Sampah, selanjutnya. Ketika suara acuh tak acuh Mu Chen terdengar, seluruh wilayah terdiam dan hanya duka Xuan Hai yang terdengar. Semua orang telah mengarahkan tatapan penuh keterkejutan mereka ke arah siluet muda itu. Tidak ada yang membayangkan bahwa Mu Chen akan berurusan dengan Xuan Hai dengan mudah. Dia adalah seorang penguasa surgawi. Meskipun hanya seorang penguasa surgawi roh, yang terakhir bisa menjadi tiran di mana saja di dunia 1000 dewa. Tapi saat ini, dia dikalahkan setelah satu serangan dari Mu Chen. Itu praktis merupakan kekalahan telak. Itu adalah penguasa surgawi. Banyak orang memaksa kata-kata keluar dari tenggorokan mereka. Bagaimana mungkin? Xuan Luo dan Mo Xin memiliki keterkejutan tertulis di wajah mereka, seolah-olah mereka telah melihat hantu. Beberapa saat yang lalu, mereka ingin melihat bagaimana Mu Chen akan mempermalukan dirinya sendiri, tetapi hanya dalam sekejap mata, merekalah yang bodoh. Anggota klan dari garis keturunan Xuan dan Mo juga memiliki keterkejutan di wajah mereka saat mereka menelan ludah sambil menatap Mu Chen dengan ketakutan.
Anggota klan dari garis keturunan King bertukar pandang dengan dahi mereka berlumuran keringat saat mereka bergumam, sungguh menakutkan. Tatapan King Ling sangat indah saat dia melihat siluet muda itu. Dia merasakan jantungnya berdebar-debar. Dibandingkan dengan orang itu, apa yang disebut bakat klan Buddha kuno mereka memucat jika dibandingkan. Nyala api itu tidak biasa. King Tian terkejut. Dia, bagaimanapun juga, adalah penguasa surgawi abadi. Dengan demikian, dia bisa mengetahui betapa kejamnya api ungu itu, yang menyebabkan Xuan Hai kehilangan kekuatannya dalam sekejap. Benar-benar anak dari Tuan Jing. King Yun menghela nafas. Dia sebelumnya merasa bahwa Mu Chen gegabah. Tapi melihatnya sekarang, yang terakhir benar-benar mampu melakukan ini. Tinju King Xuan mengendur dan merasa sangat lega. Tapi segera setelah itu, tatapannya berubah menjadi gugup. Dia tahu bahwa ini baru ronde pertama. Di antara 7 tetua dari Trasuan, Mu Chen akan menghadapi lawan yang lebih kuat selanjutnya. Keheningan berlangsung antara langit dan bumi untuk waktu yang lama sebelum bisikan bergema dan banyak orang melihat api ungu di Xuan Hai dengan ketakutan di mata mereka. Bahkan seorang penguasa surgawi roh fase awal tidak berdaya di hadapan mereka, dan mereka cukup untuk menunjukkan betapa kejamnya api ungu itu. Sementara Futu Xuan menyaksikan adegan ini, alisnya berkerut, sebelum dia melambaikan tangannya. Sebuah tangan tak terlihat turun dan menarik api ungu menjauh dari tubuh Xuan Hai, kemudian terbentuk menjadi lubang hitam yang menjebak api. Energi spiritual Futu Xuan mengandung kemampuan penyegelan yang kuat yang membuat api ungu pemakan roh Mu Chen tidak dapat menelannya. Dengan demikian, itu hanya bisa menghilang secara bertahap. Pemandangan ini telah menyebabkan banyak orang menyipitkan mata. Bahkan Futu Xuan harus meluangkan waktu untuk memadamkan api itu. Hal ini menunjukkan betapa merepotkannya mereka. Ketika api menghilang, siluet Xuan Hai terungkap. Seluruh tubuhnya hangus hitam, dan bahkan dagingnya telah meleleh hingga memperlihatkan tulang-tulangnya. Pada saat ini, keadaan Xuan Hai sangat buruk. Dia jelas terluka parah. Orang harus tahu bahwa setelah melangkah ke alam berdaulat surgawi, tubuh seseorang akan diubah menjadi energi spiritual dan memiliki vitalitas yang kuat. Namun meski begitu, Xuan Hai dibiarkan dalam keadaan seperti itu oleh kobaran api. Anak nakal, kamu benar-benar kejam. Wajah Xuan Guang pucat pasi. Tindakan Mu Chen telah memberikan tamparan pada garis keturunan Xuan mereka. Dia tidak lebih baik. Karena tetua Xuan Hai menggunakan kemampuan ilahi denyut nadi spiritualnya, aku hanya membalas dengan milikku. Mu Chen mengabaikan Xuan Guang dan berkata, jadi itu adalah kemampuan ilahi denyut nadi spiritual. Tapi melihat kekuatannya, itu pasti sudah mencapai tingkat ilahi. Aku ingin tahu apakah itu adalah 7 atau 8 nadi ilahi. Mata banyak orang berkedip-kedip. Nilai seharusnya tidak rendah, dilihat dari kekuatannya. Tatapan Xuan Guang gelap dan dia mendengus sebelum berkata, Tetua Xuan Feng, jangan mendekatinya saat kamu pergi nanti. Tatapan Xuan Guang sangat tajam. Dia bisa mengatakan bahwa meskipun api ungu Mu Chen kejam, mereka tidak cepat dan bisa dihindari. Tetua bernama Xuan Feng menganggukkan kepalanya dengan serius. Dia tidak lagi meremehkan Mu Chen. Tatapan tajamnya menatap yang terakhir dan dia berkata, biarkan aku merasakan kekuatanmu. Mu Chen samar-samar tersenyum, lalu dia turun ke platform Xuan Feng selanjutnya. Yang terakhir adalah penguasa surgawi roh fase tengah, dan itu adalah seseorang yang dia maksudkan untuk bertarung selanjutnya. Ketika Xuan Feng melihat Mu Chen di peron, dia tidak berbicara, tetapi membentuk segel dengan satu tangan. Dia langsung mengubah fisiknya menjadi fisik spiritual. Segera, sebuah cahaya meledak dan tubuh abadi berdaulat yang tingginya hanya beberapa kaki terbentuk. Belajar dari kesalahan Xuan Hai, Xuan Feng langsung mengeluarkan tubuh abadi berdaulatnya sejak awal. Dengan demikian, dia tidak perlu takut, bahkan jika mereka berbenturan. Kultivasi Xuan Feng berada di penguasa surgawi roh fase tengah, setingkat lebih kuat dari Xuan Hai. Ketika tubuh abadi berdaulat tercermin di mata Mu Chen, senyum dingin muncul di bibirnya. Dia dipenuhi dengan kebencian pada garis keturunan Xuan dan Mo, jadi dia tidak berniat menyelamatkan wajah mereka. Karena mereka akan bertarung, maka dia akan mengeluarkan semua kekuatannya dan menginjak garis keturunan Xuan. Pada saat yang sama, dia akan melampiaskan dendam yang telah dia pendam selama 20 tahun terakhir. Mu Chen, ayo, coba lihat apa yang bisa kamu lakukan. Dengan perlindungan dari tubuh abadi berdaulat, momentum Xuan Feng meningkat dan dia berteriak. Mu Chen mengangkat kepalanya dan menatap Xuan Feng, lalu mencibir, apakah Anda benar-benar berpikir bahwa tubuh abadi berdaulat Anda dapat melindungi Anda? Tatapan Xuan Feng berubah menjadi dingin saat dia mencaci maki, kurang ajar. Cara lain apa yang kamu punya? Mehm. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya,
Ekspresinya tiba-tiba berubah dan dia mengangkat kepalanya ke arah langit, di mana dia melihat pagoda kristal tiba-tiba muncul di atas kepalanya. Ini adalah pagoda ilahi. Ketika pagoda kristal itu muncul, itu langsung menimbulkan keributan dari anggota klan-klan Buddha kuno. Mereka tahu bahwa hanya mereka yang telah mengembangkan seni pagoda agung ortodoks yang dapat membentuk pagoda, dan hanya mereka yang memiliki garis keturunan paling murni yang dapat memiliki pagoda ilahi. Bahkan di antara klan Buddha kuno mereka, hanya Xuan Luo yang berhasil membentuknya di antara generasi yang lebih muda. Tapi melihat pancarannya, milik Xuan Luo lebih rendah daripada milik Mu Chen. Pagoda ilahi tiba-tiba turun dan menekan ke arah tubuh abadi berdaulat Xuan Feng. Xuan Feng menyipitkan matanya dan menarik napas dalam-dalam, sebelum dia berteriak. 10 tornado biru ganjil meraung dan menyerbu ke arah pagoda ilahi untuk menghalanginya. Pada saat yang sama, angin kencang berwarna biru menyapu, menyebabkan percikan api di permukaan pagoda ilahi, yang menyebabkannya bergetar pada saat yang sama. Huff, apa kau pikir kau bisa menekanku dengan pagoda ilahi? Kamu terlalu naif. Xuan Feng merasa lega setelah menghentikan pagoda ilahi sebelum dia mencibir. Namun, wajah Mu Chen memiliki senyuman yang aneh saat mendengar kata-kata itu. Di saat yang sama, Xuan Guang juga merasakan ada yang tidak beres dan wajahnya berubah. Awas! Anak nakal itu mengembangkan 8 divisi. Tetapi sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, pagoda ilahi tiba-tiba bergetar dan 8 kilau hitam menyebar dari pagoda, membentuk menjadi 8 iblis jahat. Ketika iblis-iblis itu muncul, mereka memancarkan tekanan yang menakutkan dan mengulurkan jari-jari mereka ke bawah, menunjuk ke arah tubuh abadi berdaulat Xuan Feng. 8 sinar yang menakutkan berkumpul dan jatuh. 10 tornado langsung tersebar oleh cahaya dan wajah Xuan Feng berubah drastis setelah melihat ini. Tubuhnya dengan cepat bergerak dan menyatu ke dalam tubuh abadi yang berdaulat. Tapi sinar yang menakutkan itu mirip dengan jari-jari kehancuran saat mereka menghantam tubuh abadi berdaulat. Keributan yang menakutkan terdengar. Banyak orang terkejut melihat bahwa sinar hitam telah menembus tubuh dewa yang berdaulat, menyebabkannya hancur. Tubuh abadi berdaulat meledak dengan gelombang kejut yang menyapu 100.000 mil, menyebabkan gunung-gunung di dekatnya bergetar. Jika bukan karena perlindungan dari begitu banyak ahli yang hadir, seluruh wilayah ini pasti sudah rata dengan tanah. Namun, tidak ada yang memperhatikan hal itu. Tatapan mereka terpaku pada sumber gelombang kejut. Tubuh dewa yang berdaulat hancur dan sebuah siluet jatuh dari langit. Tatapan Mu Chen berkedip-kedip saat dia menerkam dan kakinya menginjak siluet yang jatuh. Mereka seperti 2 meteorit saat jatuh ke peron. Seluruh peron runtuh. Mu Chen berdiri di tengah-tengahnya. Dada Xuan Feng telah runtuh dengan darah mengalir keluar. Bahkan energi spiritualnya telah berkurang, mencerminkan luka-lukanya yang parah. Seketika, semua orang menghirup nafas dingin. Itu hanya satu jurus. Dalam satu gerakan, dia mengalahkan penatua Xuan Feng, yang merupakan penguasa surgawi roh fase tengah. Mu Chen ini terlalu menakutkan. Itu pagoda 8 bagian. Hanya wajah tetua klan Buddha kuno yang berubah ketika mereka menyadari bahwa Mu Chen telah menggunakan salah satu dari 36 kemampuan ilahi tak tertandingi yang pernah menjadi milik klan Buddha kuno mereka, pagoda 8 divisi. Mu Chen dengan acuh tak acuh menarik kakinya dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Di bawah semua tatapan takjub, siluetnya bergerak dan turun ke platform lain. Dia mengangkat kepalanya dan melihat siluet itu. Itu adalah penatua Hei Guang, yang dia temui di masa lalu. Orang ini juga yang menghasut leluhur langit mendalam untuk menghadapinya. Pada saat ini, tetua Hei Guang memiliki keheranan di wajahnya. Dia tidak bisa membayangkan bahwa 2 tahun yang lalu, Mu Chen, yang merupakan penguasa bumi yang disempurnakan, akan begitu menakutkan. Tatapan Mu Chen dengan dingin menatap tetua Hei Guang. Saat itu, di jurang suci primordial, orang ini telah memanfaatkan kultivasinya di penguasa surgawi untuk menggertaknya. Dan sekarang, saatnya bagi mereka untuk melunasi hutang mereka. Sekarang giliranmu, sekarang. Kita akan menyelesaikan hutang baru dan lama bersama-sama. Bab 1420 melawan Hei Guang lagi. Ketika siluet Mu Chen turun ke tahap Hei Guang, semua orang terdiam karena terkejut. Keheningan berlangsung lama sebelum seseorang bergumam, itu. Salah satu dari 36 kemampuan ilahi yang tak tertandingi, pagoda 8 bagian, kan? Para penonton jelas luar biasa, karena mereka telah mengenali kemampuan ilahi yang dieksekusi Mu Chen. Kehebatan destruktif dari sinar hitam itu bahkan membuat banyak penguasa surgawi merasakan kulit kepala mereka mati rasa. Dengan kekuatan itu, apa lagi yang bisa terjadi selain menjadi salah satu dari 36 kemampuan ilahi yang tak tertandingi? Saya tidak pernah membayangkan bahwa dia akan benar-benar berhasil.
Para tetua klan Buddha kuno, terutama dari garis keturunan Xuan dan Mo, mata mereka memerah saat mereka melihat Mu Chen. Mata mereka tampak seperti memiliki keinginan untuk merebutnya untuk diri mereka sendiri. Sebagai seorang penguasa surgawi, mereka tahu apa arti salah satu dari 36 kemampuan ilahi yang tak tertandingi. Jika mereka memilikinya, mereka tidak akan terkalahkan di antara mereka yang berada di alam yang sama. Coba pikirkan, ada berapa banyak penguasa surgawi yang ada di dunia 1000 dewa. Namun, hanya ada 36 kemampuan ilahi yang tak tertandingi. Bahkan dengan fondasi yang dalam dari klan Buddha kuno mereka tidak memiliki banyak kemampuan yang dapat dibandingkan dengan 36 kemampuan ilahi yang tak tertandingi. King Xuang memegangi mulutnya, terlihat emosional. Dia tidak bisa mempertahankan sikap dinginnya lagi. Mereka awalnya mengira bahwa Tra King akan dikalahkan, tapi siapa yang menyangka bahwa Mu Chen akan muncul dan mengubah seluruh situasi. Mu Chen, lakukan yang terbaik. King Xuang bergumam. Lingxi menepuk pundaknya, membuatnya malu dan dia menjadi tenang. Kakak Lingxi, bisakah Mu Chen menang? King Xuang bertanya dengan penuh harap. Dia tahu bahwa meskipun Mu Chen telah memenangkan 2 ronde, lawan-lawannya hanya akan menjadi lebih kuat. Lingxi tersenyum dan dengan elegan berkata, jangan khawatir. Karena Mu Chen sudah bergerak, itu berarti dia percaya diri. Kita hanya perlu menonton seluruh acara. King Xuang menganggukkan kepalanya dan melihat siluet itu dengan kemegahan di matanya. Lin Jing bertepuk tangan dan tertawa kecil, Mu Chen menang dengan sangat indah. Mu Chen tidak berniat untuk menyelidiki selama 2 konfrontasi dan telah mengeluarkan seluruh kekuatannya. Dia bahkan mengambil risiko untuk mengungkapkan kartu trufnya, tapi itu semua dihargai dengan pencapaian yang gemilang. Dia dengan mudah menang dengan 2 jurus, yang membuat semua orang terbakar. Xiao Xiao juga menganggukkan kepalanya dengan kekaguman di matanya. Sepertinya Mu Chen memiliki dendam yang sangat besar terhadap klan Buddha kuno. Yao Chen terkekeh. Dia dapat dengan mudah mengetahui bahwa Mu Chen melakukan itu dengan sengaja. Bagaimanapun, perjalanannya ke sini adalah untuk melampiaskan kemarahan yang telah dia pendam di dalam hatinya selama lebih dari 20 tahun. Karena dia, orang tuanya berpisah, dan ayahnya sendirian. Karena dia, ibunya dipenjara, jadi dia harus menang dengan indah. Tapi itu berarti bahwa garis keturunan Xuan akan dipermalukan. Tapi jenis pertarungan ini hanya bisa digunakan dengan keyakinan mutlak. Jika kedua belah pihak memiliki kekuatan yang sama, mengungkapkan kartu truf Anda terlebih dahulu akan kehilangan keuntungan Anda. Lin Diao menganggukkan kepalanya dan memberikan evaluasi. Namun meski begitu, dia memiliki kekaguman di wajahnya, karena Mu Chen mengungkapkan kartu trufnya berarti dia percaya diri. Itu adalah sesuatu yang pernah dia lihat dari Lin Dong. Wajah Hei Guang berubah menjadi muram saat dia melihat pemuda itu berjalan mendekat. Ketika dia melihat yang terakhir, dia memiliki ketakutan yang dalam di matanya. Terlepas dari api atau pagoda 8 bagian, mereka telah membuat Hei Guang merasa takut. Meskipun kekuatannya lebih besar dari Xuan Hai dan Xuan Feng, berada di penguasa surgawi roh fase akhir, dia tidak percaya diri menghadapi Mu Chen. Sial, bagaimana orang itu bisa menjadi begitu kuat? Hei Guang mengutuk di dalam hatinya dengan penyesalan. Dia seharusnya tidak memprovokasi Mu Chen di masa lalu. Dia juga menyesal karena dia tidak cukup tegas untuk membunuh Mu Chen ketika dia masih menjadi penguasa bumi yang disempurnakan. Bahkan jika dia tidak membunuh Mu Chen, dia setidaknya bisa melumpuhkan kultivasi yang terakhir. Dengan begitu, dia tidak perlu menghadapi kesengsaraan ini hari ini. Apakah Anda memikirkan mengapa Anda tidak membunuh saya saat itu? Mu Chen tersenyum. Hei Guang gemetar dan bisa merasakan dingin dan niat membunuh dalam nada bicara Mu Chen. Namun, dia masih seorang tetua klan Buddha kuno dengan posisi yang menjulang tinggi. Jadi, dia segera menenangkan dirinya sendiri dan dengan muram menatap Mu Chen. Mu Chen, jangan berlebihan. Baik bagi seorang pemuda untuk memiliki dorongan, tapi membawanya terlalu jauh hanya akan membuatmu terputus. Jika garis keturunan Xuan Anda cukup mampu, buktikan padaku. Mu Chen dengan tergesa-gesa menjawab. Kamu. Hei Guang mengamuk dan dia tidak bisa menahan perasaan marah, namun takut dengan tatapan dingin Mu Chen. Tidak akan bergerak. Mu Chen menatapnya dengan suara acuh tak acuh. Cahaya spiritual berkedip-kedip di jari-jarinya. Jika Anda tidak akan menyerang, maka saya akan bergerak. Hei Guang mengertakkan gigi, dan tepat ketika dia ingin mengedarkan energi spiritualnya, sebuah suara ditransmisikan ke telinganya, Hei Guang, gunakan seni rahasia. Bahkan jika Anda tidak bisa menang, setidaknya lumpuhkan dia. Seseorang akan menghadapinya nanti. Ketika Hei Guang mendengar kata-kata itu, tatapannya berkedip-kedip sebelum dia melirik ke arah Xuan Guang. Seni rahasia. Hei Guang ragu-ragu.
Dia tahu bahwa dia akan melemah setidaknya selama setengah tahun jika dia melakukan itu. Tapi dia tahu niat Xuan Guang, karena dorongan Mu Chen terlalu kuat. Bahkan jika dia tidak bisa mendapatkan 4 kemenangan pada akhirnya, itu sudah cukup untuk mempermalukan garis keturunan Xuan. Dengan begitu banyak penonton, garis keturunan Xuan mereka akan dipermalukan jika tersiar kabar bahwa ada orang berdosa yang meronta-ronta. Oleh karena itu, Hei Guang tidak bisa membiarkan Mu Chen meraih kemenangannya dengan mudah. Dia harus menghalangi Mu Chen sehingga penguasa surgawi abadi mereka bisa dengan mudah menghadapinya. Baiklah. Meskipun ragu-ragu, Hei Guang mengertakkan gigi. Dia tahu bahwa dia tidak percaya diri menghadapi Mu Chen. Jadi mengapa tidak mengambil risiko? Anak nakal, akan kutunjukkan padamu arti dari dipotong. Hei Guang mencibir di dalam hatinya. Dia kemudian tiba-tiba mundur dan mengejek, Mu Chen, jangan berpuas diri. Ambil langkah saya juga. Saat dia berbicara, segudang cahaya terjalin di belakang Hei Guang dan tubuh abadi berdaulat yang sangat besar muncul, melepaskan badai di antara langit dan bumi. Ketika tubuh abadi berdaulat dipanggil, Hei Guang menarik napas dalam-dalam sebelum membentuk segel yang tidak biasa. Pada saat yang sama, tubuh abadi berdaulat di belakangnya juga membentuk segel. Ketika King Tian, King Xuan, dan King Yun melihatnya, mata mereka menyipit sambil berteriak, tidak tahu malu. Kamu benar-benar akan menggunakan seni rahasia. Hei Guang mengungkapkan senyum menyeramkan saat dia dengan menakutkan berkata, karena kamu ingin memaksaku, maka jangan salahkan aku karena kejam. Saat dia berbicara, perutnya tiba-tiba membengkak dan perut tubuh abadi berdaulatnya juga membengkak. Pada saat berikutnya, dia tiba-tiba membuka mulutnya dan menghembuskan napas. Bintang-bintang mengalir keluar dari mulut tubuh abadi berdaulatnya dengan momentum, seolah-olah bisa menghancurkan segalanya. Seiring dengan keributan itu, siluet Hei Guang dengan cepat mengering dan tubuh abadi berdaulatnya juga meredup. Mereka telah mencurahkan seluruh kekuatan mereka ke bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya. Ketika para penguasa surgawi melihat pemandangan ini, wajah mereka berubah dan mereka berseru, Hei Guang gila. Dia benar-benar membubarkan tubuh abadi yang berdaulat. Tubuh abadi berdaulat adalah salah satu kekuatan tempur dari penguasa surgawi, dan mereformasi itu akan membutuhkan banyak waktu dan energi setelah membubarkannya. Lebih jauh lagi, bahkan mungkin ada dampak yang tertinggal. Jadi, itu bukanlah sesuatu yang biasanya dilakukan oleh kebanyakan orang. Secara praktis, hal ini sama saja dengan melukai diri sendiri sebelum melukai musuh, suatu tindakan bunuh diri. Saat bintang-bintang bersiul dan menyelimuti Mu Chen, momentumnya membuat mereka terlihat seperti bisa menghancurkan matahari dan bulan. Banyak orang memakai ekspresi serius. Mu Chen terlalu sombong, itulah alasan mengapa Hei Guang melakukan hal ini untuk menyelamatkan wajah garis keturunan Xuan mereka. Hei Guang benar-benar kejam, dan sekarang, Mu Chen dalam masalah.